Ana sarane. Wis mulai apa langsung? Ini udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba duduknya yang rapi, yang tegak, biar kita siap untuk memulai pembelajaran hari ini. Coba Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang suka membaca Al-Quran? Lah pada saat membaca kira-kira kalian menemukan bacaan yang panjang pada saat membaca Al-Quran tidak? Iya. Nah, bacaan panjang tersebut itu namanya apa? Saya Bu, tahu. Huruf mat. Iya, bagus sekali jawabannya. Nah, bacaan panjang itu namanya mat ya. Hari ini kita akan belajar materi mengenai memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian mad tobi'i, mad jaiz munfasil, dan mad wajib muttasil. Dan yang kedua, membedakan dan membaca Al-Quran dengan tajwid mad tobi'i, mad jaiz munfasil, dan mad wajib muttasil. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian mad. Mad itu berarti memanjangkan. Nah, huruf mad itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu alif, wawu, ya. Oke, bagus sekali, udah pinter-pinter ya. Alif, wawu, ya. Nah, selanjutnya macam-macam mad. Macam-macam mad itu ada 3. Yang pertama itu mad tobi'i. Mad tobi'i. Mad tobi'i. Mad tobi'i adalah mad tobi'i terjadi apabila ada huruf alif didahului fathah, wawu didahului domah, ya sukun didahului harokat kasroh. Selanjutnya mad jaiz munfasil. Contohnya ini panjangnya 2 harokat. Contohnya coba dibaca bareng-bareng. Qala yaqulu qila. Nah, ini contoh dari mad tobi'i. Yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu terjadi apabila ada mad tobi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimah. Contohnya itu ya ayyuha. Yang ketiga mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil itu terjadi apabila ada mad tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimah. Panjangnya itu 4 sampai 5 harokat. Contohnya
Adoa. Ada mad bertemu dengan hamzah. Nah, selanjutnya dalil membaca Al-Quran dengan tartil. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan ayat tersebut itu mengajarkan bahwasanya bacalah Al-Quran dengan baik, jangan tergesa-gesa. Nah, apakah kalian sudah paham materi hari ini? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Ibu akan kasih, coba lihat dan perhatikan papan detektif yang sudah Ibu buat. Coba perhatikan terlebih dahulu. Di sini udah ada potongan ayat Al-Quran dan kalian harus maju. Pertama, kalian maju. Ini bacaan apa? Ibu tunjuk ya. Mbak Husna. Yang ini termasuk bacaan apa? Matobing, Ibu. Karena ada huruf wawu, sukun yang didahului harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini masuk semua atau ada yang sakit? Masuk semua, Pak. Baik. Alhamdulillah ya, hari ini lengkap semua. Nah, baik anak-anak, kita masuk materi pertama yaitu pengertian jual beli. Menurut kalian jual beli itu apa? Ada yang tahu? Menjual dan membeli. Ya betul, jual beli adalah kegiatan seseorang menukar barang atau harta dengan harta lainnya berdasarkan kesepakatannya. Contoh ada di kehidupan kita, misalnya kalian membeli makanan di kantin, kalian memberikan uang, kemudian penjual memberikan makanan yang kalian beli. Itu merupakan kegiatan jual beli. Nah, apakah jual beli itu diperbolehkan dalam Islam? Boleh, Bapak. Ya betul, selama jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ada firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, jadi bunyinya arroba wa harrama albay'allahu ahalawa. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi Islam tidak melarang kita mencari keuntungan melalui jual beli, tetapi cara kita mendapatkan keuntungan harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan orang lain. Rukun jual beli adalah hal-hal yang harus ada dalam kegiatan jual beli. Ada 5 rukun jual beli. Pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga atau nilai tukar, serta ijab dan kabul atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Contohnya, saya membeli sebuah buku dari kalian dengan harga Rp10.000. Yang menjadi penjual siapa? Yang membeli siapa? Membeli buku adalah barang yang diperjualbelikan. Rp10.000 adalah harganya dan kesepakatan antara kedua merupakan ijab dan kabul. Jual beli yang diperbolehkan, misalnya saya membeli sebuah buku. Saya tahu bukunya seperti apa, kondisi jelas, harga sudah disepakati. Kemudian saya membayar sesuai kesepakatan. Kalau seperti ini, apakah boleh? Ya boleh, karena memenuhi ketentuan jual beli dan tidak merugikan pihak lain. Baik anak-anak, setelah kita memahami pengertian rukun, syarat, serta jual beli yang diperbolehkan dan dilarang, sekarang Bapak ingin mengasih kalian pekerjaan rumah, PR, dan dikerjakan untuk di rumah ya. Baik, karena Bapak udah bagi tugas kalian untuk di rumah, Bapak sekarang tutup untuk pembelajaran hari ini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian anak-anak yang sudah aktif hari ini, yang udah mau menjawab maupun apresiasi untuk kalian gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya nih? Oke, alhamdulillah pada sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait sholat. Sholat berjamaah, sholat Jumat, dan sholat untuk orang sakit. Namun sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masuk ke materi pertama ya. Sholat berjamaah. Nah, sebelum masuk ke pemateri, Bapak ingin tanya dulu nih ke anak-anak. Anak-anak kalau di rumah ketika ada azan berkumandang, pada sholat di masjid secara berjamaah enggak? Berjamaah ya, Masya Allah. Nah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasannya sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali pahalanya dibanding sholat secara sendiri. Jadi kalau teman-teman sholatnya sendiri dan tidak berjamaah itu akan mengurangi pahala dari sholat itu sendiri atau kurang banyak pahalanya. Nah, masuk ke sholat Jumat ya teman-teman. Bapak mau nanya nih ke teman-teman yang cowok. Teman-teman yang cowok kalau hari Jumat biasanya sholat Jumat enggak? Sholat ya, Masya Allah, berarti rajin. Kalau emang nggak sholat, kebangetan, soalnya dilaksanakan 1 pekan sekali atau 1 minggu sekali di hari Jumat. Nah, apa sih sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 pekan di hari Jumat, 2 rakaat sebelum khutbah. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya, Bapak mau tanya nih, teman-teman yang cowok hafal nggak niat sholat Jumat? Belum, Pak. Belum ya, Bapak tulis dulu berarti. Oke. Ayo baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Usolli sholatat Jum'ati lahi ta'ala. Nah, sholat Jumat ini kan diwajibkan hanya untuk laki-laki. Kenapa sih tidak diwajibkan untuk perempuan? Ada yang tahu nggak? Daniel tahu? Nggak tahu. Nah, kenapa sholat Jumat itu nggak diwajibkan untuk perempuan? 1, karena untuk menghindari dari fitnah. Kedua, agar para perempuan yang ada di bumi itu tidak sulit untuk membagi pekerjaan rumah tangga dan sholat. Makanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada perempuan untuk tidak mewajibkan melaksanakan sholat Jumat. Seperti itu. Masuk ke materi selanjutnya yaitu sholat untuk orang sakit. Teman-teman tahu nggak sih, di dalam Islam itu ketika kita mempunyai halangan, entah itu sakit atau badan kita terkena penyakit yang mungkin itu memberatkan kita untuk sholat, di dalam Islam itu memberikan rukhsah kepada umatnya. Nah, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah kalian dengan semampu kalian. Apabila kalian mampu berdiri, berdirilah. Dan apabila kalian tidak mampu berdiri, duduklah. Dan apabila kalian tidak mampu untuk duduk, maka berbaringlah. Dan apabila kalian tidak mampu juga untuk berbaring, maka salatlah dengan telentang atau dengan isyarat." Nah, jadi tidak ada alasan untuk teman-teman di kelas ini tidak melaksanakan sholat.
Ya, kayak gitu. Kalaupun dari teman-teman tidak ada yang melaksanakan sholat kebangetan banget, di dalam Islam sudah memberikan rukhsah atau keringanan yang udah Bapak jelaskan tadi. Apa aja coba tadi sebutkan keringanannya? Ketika kita tidak mampu berdiri maka kita duduk. Ketika kita tidak mampu untuk duduk maka kita berbaring. Ketika kita tidak mampu untuk berbaring maka kita isyarat atau telentang seperti itu ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman tidak melaksanakan sholat. Karena sholat adalah amalan yang nantinya di akhirat akan dihisab pertama oleh malaikat. Kayak gitu. Oke ya, baik ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan ke pertemuan minggu depan. Terima kasih untuk teman-teman dan anak-anak yang udah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan keilmuan kita, bisa membawa berkah bagi kita dan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, baik, sebelum ditutup, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Bapak, apabila dalam menyampaikan banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oke. Asamnya gater banget. Apa? Ngomong apa? Cek. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba ya, tengok kanan kiri kalian. Ada yang gak berangkat gak teman-temannya? Siapa? Abid. Oh, Abid. Abid tadi ibunya katanya Abidnya sakit. Kita doain ya semoga Abid cepat sembuh. Amin. Oke, masih ada yang inget nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa?
Nah, najis itu ada berapa? Coba sebutin. Ada 3. Yang pertama? Mughaladoh. Yang kedua? Yang ketiga? Muhafafah. Oke, keren. Jadi, najis ada 3. Mughaladoh, muhafafah, dan mutawasitoh. Jadi nanti ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sekarang ibu akan bagi LKPD. Oke, bisa diperhatikan ya anak-anak. Jadi, ini ada namanya pot tentang najis. Ini ada mutawasito, muhafafah, dan lembar kedua ada mughaladoh. Nanti, pada stik bunga di bawah, itu ada tentang kasus. Nah, nanti kalian perintahnya coba dibaca. Yang di atas, apa? Potong gambar di bawah ini, kemudian masukkan bunga sesuai dengan pot yang tepat. Oke, kalian udah bawa alat-alat yang ibu suruh bawa kemarin kan? Sudah, oke. Nanti kalian potong bagian yang ada garis-garis putus ini. Setelah itu kalian lem, tempel di buku kalian ya. Nanti bunga ini dimasukkan ke potnya. Misal nomor 1, baju Ali terkena darah saat terluka, termasuk jenis najis apa? Berarti jenis apa? Mutawasito. Nanti kalian masukkan ke pot yang mutawasito. Paham? Nanti hasil diskusi kalian dipresentasikan ke depan bagi kelompok yang selesai dulu dan mau maju ke depan. Oke? Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, oke. Ada yang udah selesai belum? Kelompok 3 udah? Coba maju ke depan. Coba masuk ron. Yang nomor 1, baju Ali terkena darah saat terluka, termasuk jenis najis apa? Mutawasito. Mutawasito. Bener nggak teman-teman? Betul. Terus yang nomor 2, bayi laki-laki yang hanya minum ASI mengencingi bajunya, termasuk jenis najis apa? Mukhafafah. Oke, betul nggak? Betul. Terus yang nomor 3, tangan Hasan terkena air liur anjing, termasuk jenis najis apa? Mughaladoh. Mughaladoh. Bener nggak? Bener, asik. Yang nomor 4, bagaimana cara mensucikan najisnya darah? Yaitu hilangkan zat najisnya, lalu basuh dengan air sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Bener nggak teman-teman? Bener. Terus yang terakhir, bagaimana cara mensucikan najisnya babi? Basuh 7 kali dan salah satunya menggunakan air yang dicampur tanah atau debu yang suci. Setelah zat najisnya dihilangkan. Oke, kasih tepuk tangan buat Mas Sukron. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala belum? Akbar dulu apa aku ya? Jatuh lagi ya. Si Akbar dulu apa aku dulu ya?
Aku dulu apa kamu dulu? Aku dulu. Ini sudah belum ya? Dunia deg-degan banget. Udah nyala belum ya di situ? Nyoba dulu apa ya? Nyoba dulu mic-nya udah nyala apa belum? Hah? Aku? Deg-degan. Belum kan? Apa langsung maju aja ya? Gak tahu, belum bilang. Ada caranya? Belum ya? Deg-degan banget. Ini deg-degan banget ke priwe. Spidol, minjem spidol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita rapikan terlebih dahulu meja dan kursinya dan pastikan tidak ada sampah di sekitar kalian ya. Masya Allah, terima kasih anak-anak atas kerjasamanya. Kelas sudah menjadi lebih bersih dan rapi untuk memulai pembelajaran. Nah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba tengok kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Oke, baik. Nah, anak-anak sekarang lihat gambar yang Ibu tunjukkan. Menurut kalian, apa yang ditunjukkan ekspresi yang pada gambar pertama? Apa nih anak-anak? Betul sekali, Masya Allah. Kalau gambar kedua? Iya, betul sekali. Nah, menurut kalian nih, ketika kalian bertemu dengan teman, guru, ataupun orang tua, ekspresi mana nih yang harus kita tunjukkan? Betul sekali, tersenyum. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai membiasakan tersenyum sebagai cerminan dari akhlak yang terpuji. Nah, anak-anak sekarang dengarkan penjelasan Ibu terlebih dahulu ya. Jadi tersenyum merupakan perilaku ramah dan merupakan akhlak yang terpuji.
Ketika kita tersenyum, orang lain akan merasa lebih nyaman dan merasa lebih dihargai ketika berinteraksi dengan kita. Nah, contohnya nih, ketika kita bertemu dengan guru di sekolah, kita dapat menyapanya dengan ramah sambil mengucapkan Assalamualaikum Ibu, gitu. Nah, begitu pula sebaliknya ketika kita bertemu dengan teman, kita dapat menyapanya dengan senyuman yang tulus. Nah, anak-anak, Ibu tulis dalil dulu di papan tulis ya. Anak-anak, apakah tulisannya kelihatan dari belakang? Baik, Ibu Guru tunjukkan contohnya bacanya terlebih dahulu ya anak-anak. Tabasumuka fi wajhi ahika laka sodakotun. Artinya, senyummu terhadap saudara-saudaramu adalah sedekah. Nah, kita praktikin bareng-bareng ya anak-anak. Yuk, 1, 2, 3. Tabasumuka fi wajhi ahika laka sodakotu. Senyummu terhadap teman-temanmu merupakan sedekah. Nah, jadi pada hadis ini itu kita sedekah tidak hanya berupa dengan uang, tetapi ketika kita tersenyum juga dapat bernilai sedekah. Nah, anak-anak, selanjutnya itu manfaat sedekah. Manfaat tersenyum. Nah, yang pertama itu kita dapat berinteraksi dengan orang lain secara nyaman. Dan yang kedua itu menunjukkan perilaku yang menyenangkan. Yang ketiga membuat suasana lebih menyenangkan ketika kita tersenyum. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu punya permainan nih, namanya itu media pot senyum. Nah, jadi pada pot ini itu terdiri dari 6 pertanyaan. Nah, nanti Ibu mau minta tolong perwakilan 1 maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari bunga tersebut. Apakah ada yang mau anak-anak? Oh ya, ayo Mbak Dila maju. Bagaimana cara membiasakan tersenyum di rumah? Tersenyum ramah kepada orang tua dan guru, seperti itu. Bagus sekali Mbak Dila, Masya Allah, tepuk tangan anak-anak. Nah, sebagai reward, Ibu punya reward sedikit buat Mbak Dila. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, anak-anak, jadi pembelajaran hari ini itu mengenai tersenyum. Ketika kita tersenyum itu orang lain akan merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dan lebih merasa dihargai dengan kita. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menerapkan tersenyum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai bentuk apresiasi Ibu ke kalian nih, Ibu punya sesuatu buat kalian. Satu-satu ya anak-anak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Nah, anak-anak, pembelajaran Ibu akhiri ya. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul masjid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kalian berangkat semua kan? Berangkat. Alhamdulillah. Nah, hari ini ada yang udah tahu belum kita mau belajar apa, tentang apa? Belum. Oke, Bapak mau bagi ini ya, materi dulu. Nah, Bapak sudah bagikan kalian infografis. Jadi kalian itu hari ini akan belajar mengenai pedoman jati diri seorang muslim. Sejatinya seorang muslim, yaitu pasti mempunyai 4 sikap mulia yang selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam infografis ini sudah ada keterangannya ya. Yang pertama itu ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu melakukan perbuatan amal yang baik semata-mata hanya karena mengharapkan ridho Allah. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan gitu. Nah, contohnya seperti menjaga kebersihan lingkungan kelas tanpa mengharapkan pujian dari teman ataupun guru. Yang kedua ada taat, yaitu menjalankan perintah Allah dan Rasul. Patuh dan tunduk pada perintahnya. Contohnya itu kita melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan, ataupun kalau di rumah kita bisa mendengarkan kata-kata orang tua itu. Yang ketiga ada khauf atau rasa takut pada Allah akan siksanya. Nah, khauf itu berguna pada manusia. Kita harus memiliki rasa takut pada Allah akan siksanya agar kita menghindari dosa. Yang terakhir ada raja atau harapan, yaitu selalu optimis mengharapkan rahmat kepada Allah dan ampunan gitu. Jadi kita contoh perilakunya itu kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunannya. Nah, sikap-sikap ini itu sudah ada ya dalam Al-Quran. Bapak tuliskan salah satu contohnya saja. Nah, ini salah satu perintah yang ada langsung dalam Al-Quran, terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang bunyinya Atiullahu wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Nah, dari materi yang sudah Bapak jelaskan, ada yang mau bertanya nggak tentang materinya? Saya Pak, Oh iya, Mas Daniel, apa yang mau ditanyakan? itu kenapa ada 2 sayap burung Pak? 2 sayap Oh iya. malaikat Pak? Oh ya, bagus sekali pertanyaannya Mas Daniel. Jadi di khauf dan raja itu sering digambangkan sebagai sepasang sayap, yang berarti keduanya ini berjalan bersama dan harus seimbang. Karena jika orang hanya memiliki sifat khauf saja atau takut, maka dia akan putus asa, jadi tidak ada harapan. Ataupun raja saja hanya berharap saja, maka dia bisa saja tidak takut untuk melakukan dosa gitu. Jadi mereka tuh harus seimbang gitu. Jadi sudah paham semua kan? Sudah, Pak. Nah, pinternya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD dari Bapak. Bapak bagikan dulu. Nah, di sini untuk petunjuknya bisa dibaca ya. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, jawablah secara singkat dan jelas sesuai pemahaman kalian terhadap materi yang tadi Bapak jelaskan. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ada yang udah selesai? Oh, pinter banget udah selesai. Kita bahas bersama ya. Baik, Pak. Nah,
kita nggak akan bahas semua, bahas yang penting-penting saja. Seperti ini. Di sini di LKPD ada pertanyaan. Tuliskanlah contoh perilaku taat yang dapat kamu lakukan di sekolah. Oke, dari anak-anak ada yang mau menyontohkan nggak? Coba. Oh ya, Mas Abid. Nomor 1 ya Pak ya? Nomor 2. Oh, nomor 2. Ayo fokus ya. Nah contohnya kalau untuk yang ini ya Pak, perilaku taat ya. Iya, betul. Kita tetap di sekolah, melaksanakan tugas tepat waktu, mengikuti aturan guru atau melaksanakan ibadah sesuai tuntutan. Ya, beri tepuk tangan pada Mas Abid. Nah, udah pinter-pinter banget ya anak kelas ini ya. Nah, tadi yang Mas Abid sebutkan itu merupakan salah satu contoh perilaku taat yang dapat kita lakukan di sekolah. Oke, mungkin untuk sampai sini saja pembelajaran kita. Bapak akhiri, mari kita sebelum selesai kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk cukup sekian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Halo. Halo. Daniel. Daniel siapa? Vicky deng. Enggak usah. Tapi kan kerekam ya kan? Kerekam ya. Ya monggo dorong. Kan iya nah YouTube ada suara neng kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya berangkat? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anak. Bapak sebelumnya ingin bertanya kepada kalian. Jika kalian itu mengalami kesulitan, kalian itu meminta dan berserah kepada siapa? Kepada Allah. Ya.
Bagus sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nama-nama Allah yang indah atau Asmaul Husna. Nah, ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Tapi sekarang kita tidak akan membahas semuanya. Yang pertama itu ada Al-Alim, terus Al-Khobir, As-Sami, dan Al-Basir. Jadi kita akan membahas 4 saja ya sekarang. Nah, Asmaul Husna itu dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Itu bunyinya walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang artinya sesungguhnya Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Ada yang tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Secara bahasa. Nah, secara bahasa Asmaul itu adalah nama-nama dan Al-Husna itu nama-nama yang baik atau indah. Terus kita akan masuk ke nama Asmaul Husna yang pertama, yaitu ada Al-Alim. Nah, Al-Alim itu artinya maha mengetahui. Berarti Allah itu sangat jelas meliputi segala sesuatu yang telah terjadi, tahu yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan sedang terjadi. Terus yang kedua ada As-Sami, Al-Khobir. Nah, Al-Khobir ini yang artinya maha teliti. Allah itu maha mengetahui hal-hal yang rumit, terus detail dan yang tersembunyi. Yang ketiga ada Al-Basir. Salah. Nah, selanjutnya itu ada As-Sami. Allah itu artinya maha mendengar. Walaupun kalian itu berkata di dalam hati, Allah juga mendengar. Walaupun kalian lagi bergunjing di tempat yang sunyi, Allah juga mendengar. Allah itu mendengar segala apapun yang kalian katakan, walaupun orang lain tidak mendengar.
Terus yang ketiga ada, yang keempat ada Al-Basir. Yang terakhir itu ada Al-Basir. Nah, Al-Basir itu maha melihat. Terus penglihatan Allah itu menjangkau segala sesuatu di alam semesta. Tidak ada yang luput dari pandangannya. Meskipun benda itu sangat kecil, sangat lembut, atau berada di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah itu bisa melihat. Selanjutnya, Bapak ada tugas untuk kalian, tugas kelompok ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Nah, tugasnya itu coba buatlah sebuah analogi yang menghubungkan antara gambar yang Bapak bagi tadi dengan Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Coba. Yuk, berkelompok semuanya. Ya. Karena ya udah, ini tugas untuk minggu depan ya anak-anak. Sekarang kita tutup saja pembelajarannya karena waktu sudah habis. Sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah. Silahkan Mas Abid sebagai ketua kelas pimpin doanya. Oke, baik. Berdoa dimulai. Oke, hari ini hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, anak-anak, pernah tidak kalian melihat teman yang diejek hanya karena cara bicaranya atau logatnya itu unik seperti itu? Kapan? Waktu kapan? Waktu SD ada teman saya pindah ke luar pulau terus diejek pas maju ke depan. Oh, wah, tepat sekali. Bagus sekali sudah berani bercerita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membiasakan perilaku toleransi
dan menghargai perbedaan. Oke. Sekarang Ibu mau membagi ke dua kelompok kecil ya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 1. Silahkan duduk berdekatan ya anak-anak. Oke. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD-nya. Oh, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Aturan mainnya, di meja kalian itu ada 4 kartu. Kartu toleransi dan kartu intoleran. Nanti salah satu diskusi narasi cerita itu ditempel ke dalam tabel intoleran atau toleran ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan sebelum mulai? Oke. Sekarang mari kita mulai mendiskusikan yang sudah Ibu kasih ya. Silahkan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1, ada kendala? Ini Bu, yang cerita Budi mengejek dialek temen gitu. Kami itu agak bingung Bu, itu masuk ke intoleransi atau cuma bercanda aja? Ya semisal bahagia berbeda suku, tapi cara berbicaranya diejek oleh teman-temannya. Perasaan bahagia bagaimana? Oh iya Bu, pasti sakit hati lah Bu. Berarti Iya. jelas dong perilaku intoleransi. Iya, Bu. Harus betul. ditempel di kolom intoleransi ya Bu. Iya betul, baik. Sudah pinter ya? Iya, sama-sama. Oke, kelompok 2 sudah? Wah, kelompok 2 sudah ya, pinter-pinter semua. Oke. Sekarang Ibu mau kelompok 1 perwakilan maju ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah ditempel tadi. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 1, jadi kami menempelkan kartu Budi mengejek gaya bicara dan dialek bahasa daerah teman sekelasnya kepada perilaku intoleran. Karena apa? Karena mengejek gaya bicara dan dialek itu bisa membuat lawan bicara kita sakit hati. Nah, solusinya kita bisa menegur Budi dengan kata-kata yang sopan dan mengajak teman yang diejeknya untuk berteman bersama. Iya, baik. Tepuk tangan semuanya. Sebelum itu ada yang mau memberi tanggapan atau narasi dari kelompok 2? Silahkan. Setuju Bu, tapi solusi dari kelompok kami itu tambahannya bisa laporkan ke guru BK kalau Budi itu tetap tidak mau berhenti mengejek. Oke, baik. Betul sekali. Setelah itu, sekian dari pembelajaran hari ini. Menurut kalian apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya Bu, jadi toleransi adalah saling menghargai perbedaan suku, pendapat dan agama di sekolah maupun masyarakat tanpa mengejek Bu. Betul, Masya Allah 100 ya untuk Mbak Retno. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, kita diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal atau lita'arofu, bukan saling memusuhi. Ibu sangat bangga dengan keaktifan kalian hari ini di LKPD yang telah disimpulkan tadi ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berhamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis aku tuh siapa sih? Aku pesan kayak ada yang tahu apa itu berman kepada dan koda support. Emang bagus ya? Belum dong?
Siapa sih enggak? Mari kita duduk. Ana suaranya, Ra? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Karena kemarin kan materinya udah selesai ya, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, Ibu harap sebelum kalian masuk ke materi ini, kalian itu sudah ada gambaran mengenai materi yang akan Ibu jelaskan nanti, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang tadi malam udah belajar? Oke, bagus, dipertahankan ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian qada dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, Ibu mau tanya, di sini ada yang udah tahu apa itu beriman kepada qada dan qadar? Silakan, Mbak. Beriman kepada qada dan qadar artinya meyakini sepenuh hati bahwa segala sesuatu baik yang kita sukai maupun tidak terjadi atas ketetapan, kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Retno. Oke. Ya, jadi beriman kepada qada dan qadar itu meyakini dengan sepenuh hati segala sesuatu itu udah terjadi, baik yang disukai ataupun tidak, itu sudah terjadi atas kehendak Allah. Nah, selanjutnya itu ada pengertian qada. Ada yang tahu apa itu qada? Oke, Ibu jelaskan ya. Ya. Qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum diciptakan langit, bumi, manusia. Nah, selanjutnya itu ada pengertian qadar. Qadar itu rencana yang sudah terjadi atau sedang terjadi di dunia ini. Nah, semuanya itu sudah pas dengan ukurannya. Jadi, qadar itu rencana yang sudah terjadi. Jadi, semuanya itu sudah diatur oleh Allah dengan tepat. Di sini juga dijelaskan dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang bunyinya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Selanjutnya itu ada takdir mubram, yaitu apa?
Yang tidak bisa? Ya, betul. Takdir mubram itu takdir yang tidak bisa diubah oleh siapapun karena sudah sesuai dengan ketetapannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, ada yang tahu nggak sih cara menyikapi dari takdir mubram? Ya, betul sekali. Ikhlas, sabar, bersyukur. Ya. Nah, selanjutnya itu ada takdir mu'alak. Ada yang tahu apa itu takdir mu'alak? Takdir yang bisa diubah, Bu. Ya, betul. Takdir yang bisa diubah dengan cara ya, betul. Nah, takdir mu'alak ini itu bisa diubah, yaitu dengan cara berikhtiar, berdoa, dan juga bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Nah, selanjutnya Ibu ada tugas untuk kalian. Nanti Ibu bagi kelompok. Nanti kerjakan ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kelompok 1. Terus masa telepon. Ya. Oke. Di situ udah ada petunjuknya ya. Diskusikan soal di bawah ini dengan kelompok kalian. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Udah semua? Ya. Oke, bagus. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, soal yang pertama, ketetapan Allah sejak zaman azali disebut apa? Qada. Ya, betul, qada. Yang kedua, perwujudan ketetapan Allah disebut? Qadar. Ya, betul, qadar. Yang ketiga, takdir yang dapat diubah dengan usaha dan doa disebut? Takdir mu'alak. Ya, betul, takdir mu'alak. Yaitu dengan cara berdoa. Ya, betul, berdoa, berikhtiar, bertawakal, yaitu berserah diri kepada Allah. Yang keempat, takdir yang tidak dapat diubah disebut takdir mubram. Ya, betul. Yang terakhir, setelah berusaha dan berdoa dan berserah diri kepada Allah itu disebut tawakal. Ya, betul, tawakal. Oke, bagus-bagus semua ya. Tepuk tangan untuk semua. Yeay. Oke. Nah, selanjutnya Ibu ada sedikit gambaran mengenai kodo dan kodar. Bisa di ini. Oke, kita bisa lihat ya gambar di sini. Yang gambar pertama itu gambar orang apa ya? Nah, iya betul. Nah, ini merupakan apa? Kodo atau kodar? Kodar, karena anak ini tuh sedang berusaha agar bisa berenang. Iya. Terus yang kedua, kecelakaan itu kodo atau kodar? Kodo, iya. Yang ketiga, matahari terbit dari arah timur. Ya, betul. Yang keempat, menjadi juara kelas dengan rajin belajar. Kodar, iya betul. Yang terakhir, angin yang berhembus bisa dirasakan tapi tak bisa dilihat. Itu apa? Koda, iya betul. Oke, sudah paham kan apa yang tadi Ibu jelaskan? Oke, baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum itu Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Di sini hadir semua atau ada yang izin nih? Wah, bagus, keren sekali. Pertahankan ya kekompakan kelas kalian. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, lanjut. Di sini Ibu bakal menjelaskan tentang tanda-tanda balik. Nah, balik itu apa sih? Balik itu secara bahasa artinya sampai. Secara istilah, keadaan seseorang yang telah mencapai tahap dewasa, baik itu dari fisik atau biologis, yang telah dikenai kewajiban untuk dikenai hukum agama. Nah, tanda-tanda balik itu secara ilmu fikih ada 3. Yang pertama itu mimpi basah, yang dimana mimpi basah ini adalah keluarnya air mani atau sperma dari laki-laki. Yang kedua itu menstruasi, yang dimana keluarnya suatu darah dari kemaluan perempuan di setiap bulannya. Yang ketiga itu berumur 15 tahun. Nah, tanda-tanda balik dalam pandangan biologi pada perkembangan anak itu tuh bagi laki-laki yang pertama itu tumbuh kumis, janggut, terus abis itu jakun sama jambang. Terus yang kedua itu ada tumbuh rambut di bagian kemaluan dan ketiak. Terus juga mimpi basah dan juga suaranya tuh lebih berat. Nah, selanjutnya ada pada bagian perempuan. Yang dimana bagian perempuan itu di pinggul dan payudara mulai membesar dan akan mengalami menstruasi dan tumbuhnya juga rambut pada bagian kemaluan dan ketiak. Oke, sebelum itu Ibu punya permainan nih. Jadi kalian 3 orang maju untuk ke depan untuk mengisi toples ini dengan lollipop yang Ibu punya, gitu. Nah, sebelum mulai permainan, kalau misalkan Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Yuk. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Di sini siapa nih yang mau maju? Boleh maju sini. Berbaris yang rapi. Berbaris yang rapi ya. Ya. Kelihatan nggak sih nutupin kamera? Sini. Sini. Apa berbaris? Baris ya, barisnya yang tertib ya. Iya, ya, betul. Nih Ibu bagikan. Ini langsung dimasukin, Bu. Iya. Jadi, tukar. Nah, jadi kalian nanti tugasnya itu mengisi sesuai dengan yang ada tulisan di situ. Kayak tanda-tanda itu tuh termasuk dari perempuan atau laki-laki sih. Nah, di sini contohnya mimpi basah. Nah, menurut kalian mimpi basah itu tanda-tanda balik laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Oke, pinter. Nah. Oke, boleh. Kamu, ya. Ayo, boleh maju. Cowok. Ibu rambut pintar kemaluan. Iya. Iya sih. Ya. Oke, terima kasih yang udah berani banget nih untuk maju. Mari kita cek ya bareng-bareng apakah benar nih. Ini yang kita perempuan dulu ya, tanda balik perempuan. Yang pertama itu ada tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak. Benar nggak nih yang tadi sesuai dengan Ibu sebutkan? Betul.
Yang kedua ada pinggul dan payudara mulai membesar. Betul? Betul. Yang ketiga ada menstruasi. Betul. Oke. Kasih aplaus dulu untuk yang tadi maju. Nah, selanjutnya ini ada tanda balik yang laki-laki. Tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiak. Betul ya? Terus mimpi basah. Betul juga. Terus ada tumbuh kumis, jenggot, jambang, dan jakun. Suara terdengar lebih berat. Oke. Nah, dari tanda-tanda yang ini, balik ini, jika kalian sudah mengalami tanda-tanda ini, maka kalian juga dikenai kewajiban, yaitu misalkan kayak melaksanakan sholat, menutup aurat gitu. Nah, sebelum itu, Ibu punya PR untuk kalian. Jadi pertemuan berikutnya nanti kalian kumpulkan ya. Ini Ibu bagikan. Jika ada yang mau ditanyakan boleh sekarang, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini. Nggak ada ya? Oke, mungkin cukup sekian yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Udah pada sarapan belum nih? Ada yang nggak berangkat? Teman kalian? Ya, banyak semua. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, coba tengok kanan kiri kalian, tengok muka wajah teman kalian. Apakah sama? Tidak. Kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda?
Iya betul, agar kita saling mengenal. Oke, selanjutnya pernah nggak kalian itu berbeda pendapat dengan teman kalian? Pernah. Terus apa yang kalian lakuin biar kalian nggak berantem? Berhubungan baik, Bu. Ya bisa jadi. Mungkin yang lain ada yang mau menjawab? Yang marah salah. Tidak memaksakan pendapat atau jawaban kita untuk diterima. Iya betul sekali. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang aku anak soleh, yaitu tentang menghargai perbedaan dan juga tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Sebenarnya Ibu akan menuliskan dalil dulu ya. Jadi anak-anak, Allah itu menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Allah menciptakan kita dari seorang perempuan dan seorang laki-laki. Tujuannya berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku, tujuannya adalah untuk kita saling mengenal. Iya betul, untuk saling mengenal. Jadi ibu punya sesuatu nih, kira-kira ada yang tahu nggak ini isinya itu apa? Apa yuk? Iya. Jadi ada misteri di dalam amplop ini. Nanti kalian maju ya, maju untuk membuka isi dari amplop ini. Siapa yang mau maju dulu? Boleh Mbak Eva, silakan maju dulu. Terserah kan Bu. Iya, bebas. Ini dibaca yang keras ya, biar teman-teman yang lain pada tahu. Jika kita melihat sampah di dalam kelas, apa yang harus dilakukan? Mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ya, jawabannya betul. Kita beri tepuk tangan. Ya. Ada yang mau maju lagi nggak? Ya siapa? Yuk Mbak Dila maju. Bebas. Boleh. Udah.
Sebutkan contoh kita sebagai khalifah di bumi menjaga kelestarian alam. Iya, betul. Kita beri tepuk tangan. Nah, Ibu mau tanya nih, kan kita tadi sudah belajar tentang menghargai perbedaan dan juga tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak apa contoh tugas manusia sebagai khalifah di bumi? Beribadah. Ya, beribadah, betul. Yang lain ada yang mau menjawab? Menjaga bumi. Iya, betul. Iya, betul. Kita sebagai khalifah itu harus menjaga dan melestarikan bumi kita. Terus Ibu mau tanya juga nih, apa sih hikmah dari menghargai perbedaan? Terciptanya kerukunan dan mencegah konflik, Bu. Iya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan. Oke, mungkin sekian ya pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih atas antusias kalian pada pagi hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Berangkat semua ya? Siapa yang masih ingat tentang Ramadan tahun kemarin? Iya, Abid. Apa yang diingat, Bid? Pastinya puasa dong, Pak, Ramadan. Emang kamu puasa, Bid? Puasa dong. Paling sahur terus jam 8 sarapan. Silakan dilihat gambar yang Bapak bagikan. Hitam putih gitu ya, Pak? Iya, itu emang temanya lagi suram. Itu di Rengas Dengklok, anak-anak. Kira-kira apa yang kalian tergambarkan di hati dan pikiran ketika melihat gambar ini? Salam-salaman. Terus yang lain? Duduk terus? Siti, ini lagi ngapain Siti? Gambarnya Siti? Dikasih dia. Lagi zakat, Pak. Lagi salaman. Iya, lagi. Iya, benar. Jadi kegiatan di sini adalah zakat. Kapan dikeluarkan zakat? Kapan mengeluarkan zakat? Kapan?
Jadi perintah zakat sendiri ada di surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rokingin. Yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Siapa yang tahu niat zakat? Ada yang tahu niat zakat? Ada yang pernah berzakat mungkin? Ayo Bit, dibaca Bit. Nah. Pirang menit mana gue? 5 menit. Ayo baca bareng-bareng anak-anak. Iya Abid, baca Bid, silakan Bid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni nafsi fardholillahi ta'ala. Masya Allah, bagus sekali Mas Abid. Keren. Tepuk. Nah, kalau zakat itu memberikan beras atau yang disebut makanan pokok kepada orang-orang yang bisa menerima zakat, dan yang menerima itu ada 8 golongan. Yang pertama ada fakir, miskin, ghorim, fisabilillah, musafir, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Jadi fakir itu orang yang fakir, miskin orang yang miskin, ghorim orang yang berhutang, fisabilillah orang yang berjalan di jalan Allah, hamba sahaya itu budak yang belum merdeka, terus musafir orang yang di dalam bepergian, terus mu'alaf orang yang masuk Islam, dan amil orang yang mengurus zakat. Iya. Jadi ini Bapak ada LKPD buat kalian. Ini bedanya. Dipahami dulu teman-teman anak-anak. Di sini ada sebuah kasus bahwa keluarga Pak Budi terdiri dari ayah Pak Budi itu sendiri, ibu, dan 3 orang anak. Menjelang malam takbiran, Pak Budi bermaksud membayar zakat fitrah untuk seluruh anggota keluarganya. Di sekitar rumah Pak Budi terdapat beberapa tetangga, Mbah Sastro, Pak Ali, dan Pak Anton. Mbah Sastro itu fakir, Pak Ali itu amil, Pak Anton itu orang kaya. Yang pertama, berapa kilo yang harus disiapkan oleh Pak Budi? 12,5 kilo. Kenapa 12,5? Kenapa 12,5? Karena ada 5 orang, jadi setiap orang itu 2,5. Oke, terus ya benar sekali Mbak Hagia Sophia. Di antara ketiga tetangga Pak Budi, siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Sebutkan namanya dan alasannya. Mbak Sastro, kenapa Mbak Sastro? Karena Mbak Sastro itu termasuk golongan fakir. Terus? Terus beliau itu lansia, sebatang kara, tidak bekerja, dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, sementara Pak Ali. Kenapa Pak Ali? Karena Pak Ali itu berhak menerima itu karena berstatus sebagai amil, yaitu panitia pengelolaan zakat yang secara resmi ditunjuk oleh pengurus RT untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
Terus di suatu desa nih, di daerah Cilacap, ada orang yang sedang bepergian. Itu dia kehabisan bekal, terus bisa menerima zakat, maka masuk dalam golongan musafir. Terus kalau ada yang orang habis perang di Amerika Sudan memperjuangkan hak Islam, perang, iya bisa dilihat cocok. Terus ketika saya banyak hutang, itu namanya horim. Ya, pinter sekali. Tepuk tangan anak-anak. Udah paham semua ya? Tentang 8 penerima zakat. Ya. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.